Nah, teman-teman, untuk murai batu yang satu rumah lebih dari 1-2 burung, bagaimana cara penanganannya? Karena kalau kita salah menangani murai batu kita dalam satu rumah, contohnya ketika murai batu kita banyak nih, ada 3 atau 4, bila mana semuanya takaran EF-nya tinggi dan burung murai batu juga faktor banget saat di rumah, ini bisa berdampak buruk. Burung murai batu bisa saling saut-sautan saat di rumah. Jadi murai batu 1 sampai 2 3 4 itu malah bisa ramai di rumah, tidak mau diem. Lalu bagaimana penanganannya ketika murai batu yang demikian? Karena kalau murai batu di rumah sudah cenderung bunyi terus menerus, saling saut-sautan, maka nanti kalau di lomba itu kinerjanya pasti berkurang, teman-teman. Kinerjanya tidak akan maksimal lagi. Oleh karena itu, murai batu yang sayogianya saat di rumah ya teman-teman, itu banyak ya, lebih dari 1-2, maka salah satunya ada di penempatan. Untuk penempatan jangan berdekatan. Kalau rumah kita besar, itu kita bisa mengakali di penempatan, satu di ujung, di ujung, di ujung. Lalu bagaimana ketika rumah kita, mohon maaf, yang pas-pasan ya, kita mau tidak mau harus menempatkan murai batu kita dalam satu ruangan. Lalu bagaimana cara perawatannya? Nah, untuk murai batu yang harus di dalam satu ruangan karena tadi sempitnya lokasi, maka teman-teman bisa mengakalinya dengan kerodong. Semuanya harus full kerodong. Bisa kalau yang 4 kerodong, 1 ablak, 4 kerodong. Tapi untuk murai batu kan saat di rumah itu kan diharapkan ini untuk murai batu kontes ya. Murai batu kontes bukan untuk murai batu rumahan. Itu biasanya di rumah itu cenderung diam. Nah, tugas kita untuk mendiamkan burung murai batu agar tidak gacor saat di rumah itu ya salah satunya dengan rendah EF. Jadi burung murai batu sesekali masih bunyi, tapi dia tidak dominan ngotot dan emosi dalam pembawaan materinya, maka itu tidak akan jadi masalah kalau hanya bunyi, sekedar bunyi, nggak diikuti dengan emosi. Yang menjadi masalah ketika di lampiran emosi saat membuang materi. Nah, ini akan berdampak buruk pada murai batu kedepannya untuk di lomba. Yang harusnya murai batu kita bisa neken dan membongkar materi, saat di rumah banyak burung tadi dan burung cenderung rame di rumah, bunyi saut-sautan dan mengeluarkan materi, ini yang nanti akan malah membuat murai batu kita hanya pasang badan saja. Perlu dicatat ya teman-teman, untuk murai batu di rumah itu sebenarnya adalah masa pengondisian, masa perawatan. Jadi untuk murai batu teman-teman saat di rumah ya seyogianya ya memang harus diistirahatkan, benar-benar istirahat. Jadi jangan dipancing-pancing, jangan diganggu-ganggu. Itu ya teman-teman untuk murai batu yang banyak burung saat satu rumah. Kita tambahin ya materi-materi untuk teman-teman yang membutuhkannya. Kalau teman-teman tidak memiliki umbaran tapi burung murai batunya ingin durasi 1, 2, 3, teman-teman bisa mengakalinya dengan jemur sauna. Ini untuk tenaga sendiri teman-teman bisa didapatkan dengan umbar ya, atau yang kedua dengan jemur. Jadi silakan teman-teman ya, silakan disesuaikan saja. Tapi kalau teman-teman memiliki umbaran maka tidak perlu jemur terlalu lama, asalkan murai batu teman-teman itu emosinya sudah bagus dan stabil. Nah, murai batu yang jeda di lapangan itu bisa berdampak kurang tenaga juga. Makanya selain murai batu di rumah kita jangan sampai gacor, terus ada penambahan stamina tenaga tadi ya, teman-teman juga harus seperti jemur kerodong tadi untuk menambah tenaganya. Lalu untuk pemasteran,
murai batu yang kurang bagus dalam pemasterannya tentu akan berdampak buruk ya, akan berdampak buruk pada pembawaannya nanti, entah itu pembawaannya kosong dalam artian hanya ngukluk, tidak membongkar materi ya, kurang ngotot dalam artian tidak mengintimidasi lawan. Terus murai batu tadi juga pembawaannya hanya setengah-setengah atau putus-putus, tidak tuntas. Ini juga bisa karena salahnya pemasteran. Pemasteran harusnya tuntas ya. Satu burung bisa teman-teman masteri selama 2 minggu. Nanti ganti pemasteran lagi 2 minggu lagi. Jangan sering gonta ganti masteran. Lalu masteran apa yang bagus untuk murai batu? Saya sarankan teman-teman memiliki serindit, harganya murah tapi untuk memasterin sangat mewah sekali. Itu ya teman-teman tentang masteran murai batu, tentang tenaga ya. Untuk teman-teman jangan juga sering ngetrek burung murai batu kita di rumah, karena itu bisa ngempos, membuat murai batu itu kita itu tidak memiliki tenaga. Kalau murai batu kita tidak memiliki tenaga, murai batu kita juga tidak akan bisa membongkar materi saat di lomba nanti. Terus jangan terlalu sering melombakan murai batu dengan durasi yang terlalu berdekatan, karena ini juga bisa merusak murai batu kita. Teman-teman harus hati-hati kalau melombakan murai batu ya, kasih jeda ya, kasih jeda minimal ya 1 bulan sekali baru dilombakan. Murai batu yang bagus-bagus tadi yang biasanya orientasinya untuk event, teman-teman itu keluarnya itu dia lama biasanya. Dia tidak main di lat berat, dia tidak main di lat press, dia hanya keluar saat event-event. Itu ada murai batu yang demikian. Terus terkadang ada juga murai batu yang hanya jalan di event tapi dia tidak jalan saat di lat beran. Kalau di lat beran malah nggak jalan, terus burung murai batunya malah cenderung kondangan. Dan ada juga murai batu yang memang kalau di event lomba malah dia spesial juara dan prestasi. Kita harus paham betul dengan karakter burung murai batu kita agar kita tahu bagaimana pola perawatannya. Jangan sampai kita meniru rawatan orang lain yang tentu murai batu kita sama orang lain juga beda karakter. Jadi tidak perlu sama dengan murai yang lain. Tapi kalau untuk standarnya ya normal saja, yang penting untuk pemberian jangkrik masih di ring 3-10 itu masih masuk logika dalam perawatan murai batu. Teman-teman juga harus paham betul untuk perawatan murai batu, yang pertama pokoknya harus mentalnya bagus, terus dirawat baik-baik. Kiranya cukup ya teman-teman ya, sampai di sini dulu, kita lanjut ke materi selanjutnya.